Salatus saniyah an Abi Bakar Siddiq. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saniyah itu bermula ucapan yang kedua. An Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dari Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Salasun la tudriku bi salasin. Salasun bermula tiga perkara la tudriku yang tidak bisa ditemukan bi salasin dengan tiga perkara. Ai salasu khisalin, yakni tiga perkara la tatlubu yang tidak bisa dituntut atau dicari bi salasati asya'a dengan tiga perkara. Maksudnya tiga perkara ini tidak akan bisa ketemu dengan tiga perkara, nggak nyambung. Yang pertama al-ghaniyu, kaya, bil muna, dengan hayalan, dengan konsep-konsep bisnis, dengan lobby-lobby bisnis. Tidak bisa itu. Ya. Bidammil mimi, dengan didomakan mim, jam'u maniyatin, jamaknya lafaz maniyah. Jadi kekayaan itu tidak dengan hayalan atau dengan bisnis-bisnis yang ada dijamin jadi kaya, belum tentu juga. Orang berjejaran usaha, yang satu omsetnya sekian, yang satu omsetnya sekian, padahal dagangannya sama. Dia bisnisnya sama. Aifala yaksulu, maka tidak hasil apa al-ghaniyu, kekayaan, bil amani, dengan pengangan-angan, bal bil ismati, bahkan dengan bagian minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kekayaan yang Allah berikan buat kita itu pada dasarnya adalah memang udah jatahnya dari Allah. Semenjak manusia berada di alam kandungan, itu sudah ditentukan. Ketika berumur 4 bulan, umurnya berapa, meninggalnya di mana, rezekinya berapa, lahirnya dari siapa, itu sudah ditentukan oleh Allah. Kalau boleh milih, kita keluar dari Jokowi, istrinya enak, dapat suntikan dana sekian miliar, pengen usaha gampang banget. Lah model kita pengen usaha ngublek susah. Kalau boleh milih, kita keluar dari perutnya orang-orang kaya, yang keluar saja mobil sudah berderet, rumah sudah bertingkat. Kalau boleh milih. Tapi apa daya, memang manusia sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kata Allah. Nahnu, bermula kami itu, narzuqukum, kami memberikan rizki kepada mereka, kepada kalian, wa iyyahum, dan kepada mereka. Kalimatnya kan awalnya begini, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum inna qaslahum kana khit'an kabira. Artinya gini Pak, wala taqtulu, dan janganlah kalian membunuh auladakum, akan anak-anak kalian. Zaman jahiliyah begitu banyak anak-anaknya dibunuhin, khasyata imlaq, karena takut miskin. Anak-anaknya dibunuhin khasyata imlaq, kata Allah, nahnu narzuqukum wa iyyahum,
kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Inna qatlahum, karena sesungguhnya membunuh mereka khit'an kabira, keluputan yang sangat besar. Gak usah khawatir kalau kita punya anak banyak. Gak usah khawatir, Pak. Semua manusia terlahir ke alam dunia punya rezeki masing-masing. Termasuk istri yang ikut sama kita, dia juga ada rezekinya, memang lewat kita. Anak-anak yang ada pada kita, rezekinya itu ada yang memang melewati kita. Ada juga rezeki-rezeki orang-orang yang membutuhkan, Allah titipkan lewat usaha yang kita laksanakan. Jadi kalau dititipi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ada bagian buat keluarga, ada bagian juga buat muslimin muslimat yang memerlukan. Jadi jangan sombong kita ini, nggak boleh. Karena semata-mata apa yang kita minum, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, semuanya adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan bagian dari Allah Subhanahu. Kadang-kadang apa yang kita rencanakan tidak sesuai. Apa yang kita inginkan, konsep batal semuanya. Kenapa? Allah tidak berkehendak. Tapi kalau Allah berkehendak, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu, ada. Kun ada, fayakun adalah engkau, fayakun maka ada. Itulah kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang saya sampaikan sering, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami bagi di antara mereka kehidupan mereka fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia. Udah dibagi, gak usah iri deh sama rezeki orang, gak usah zalim deh sama rezeki orang, gak usah hasud deh sama yang memang dimiliki orang. Saya sering bilang kalau rezeki untuk kita sampai ke kita, kalau memang tidak akan ke kita, enggak bakal sampai ke kita. Sampai budek juga enggak bakal nyampe ke kita. Sampai botak sariawan juga enggak bakal nyampe ke kita. Sampai apa namanya itu enggak bisa. Ya, karena semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasyababu, dan muda, bil khidabi, dengan semir. Apa namanya kalau yang di kepala itu? Orang udah rambutnya putih, pengen kelihatan muda, pengen dapat gadis lagi. Apa yang dia buat? Padahal dia sudah tua. Dengan apa namanya itu? Iya, pikok, jadi hitam semua. Waduh, rambut engkong ini muda ya. Haram. Gak boleh itu, biarkan. Kayak saya ini putih, ya putih biarkan saja. Tidak dipikok atau tidak di apa namanya itu, di macam-macam menu, biasa aja biarkan. Memang kodratnya manusia, dari rambutnya hitam sampai ke putih, dari kulit yang kencang sampai keriput, itu memang sudah kodrat manusia. Nggak usah Pak dipakai itu. Kenapa demikian? Karena kalau rambutnya dihitam pakai semir yang kayak gitu, ini kalau wudhu khawatir tidak sampai air. Isalul ma ila sya'rah, tidak sampai air ke rambut, tidak sampai. Ada penghalang. Ya, jadi wudhunya tidak sah. Kemudian kalau wudhunya tidak sah, sholatnya juga tidak. Kalau habis belaem sama istri, apa yang kewajiban? Mandi hadas besar. Kalau di situnya masih ada terhalang, maka mandi hadas besarnya tidak sah. Kalau tidak sah, maka sholatnya
juga tidak sah. Biarkan itu semuanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pengennya muda mulu ya. Waduh, tampilan kita pengen muda. Gak bisa, ya sudahlah. Allah sudah berikan buat kita semuanya. Ayatnya apa? Fala yahsul, maka tidak hasil apa syababu, sifat muda, bihidabin, dengan semir atau dengan pacar atau dengan apa namanya itu? Pikok, ya tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Bihidab syari fala yahsulu, maka tidak hasil asyababu, waktu muda atau muda, bihidab syari, dengan nikokin rambut, bilhina, ya dengan pacar, dengan pikok, wanahwi dan seumpamanya, yang semodel kayak begitu dah, ya kan? Yang model kayak begitu itu nggak boleh. Biarkan apa adanya, kita syukuri, kita nikmati. Ya, sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasihatu bil adwiyati, wasihatu dan kesehatan bil adwiyati, dengan obat. Sehat itu tidak bisa dihasilkan dengan obat, cuman sunnatullahnya. Kalau sakit kepala pakai oskadon, betul apa betul? Itu sunnatullahnya, tapi tidak menjamin bahwa obat yang kita konsumsi itu bisa menjadikan kesembuhan buat kita semuanya. Wah, kalau itu menjadikan kesembuhan, yang paling enak adalah orang-orang kaya. Kenapa? Dia bisa nembus berapapun obat di apotek. Apakah itu dijamin bahwa obat yang dari apotek akan menyembuhkan seseorang? Itu tidak. Sama sekali tidak. Cuman tadi saya bilang ikhtiar. Ya kalau sakit kita cek rumah sakit. Tapi kalau sekarang mah jangan. Ntar di Umi apa namanya tuh? Iya nggak usah. Pakai di sueb. Yang pala di sueb segala macam, pakai bayar lagi. Sahabat saya yang mau ke umroh, alhamdulillah, barakah Haji Slamet itu, Ustaz Aceh Lukman Hakim udah nyampe ke sana, girang banget kita. Ya doain Ustaz, mudah-mudahan jamaah kresek semuanya bisa ke Baitullah. Allahumma amin ya Allah rabbal alamin. Girang, walaupun sahabat bukan saya. Itu udah senang banget ya Allah. Di saat sekarang ini masih bisa untuk melangkah ke Baitullah, ke Makkah dan Madinah. Allahumma amin ya Allah rabbal. Jadi sehat itu tidak dengan obat. Kira-kira betul nggak omongan saya ini? Fala taslu, maka tidak hasil asihatu, kesehatan, binafsil adwiyati, dengan zatiahnya obat. Obat bisa nyembuhin? Tidak. Jawabannya tidak. Terus bagaimana? Bal bisyafaillahi ta'ala, bahkan dengan menyembuhkannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menyembuhkan penyakit kita. Allah masfi maradina ya Allah, sembuhkan penyakit kami ya Allah. Apalagi saat-saat sekarang ini lagi banyak yang pilek, lagi banyak yang batuk. Saya bilang tadi jangan disueb dah, nggak usah. Ya, kita isolasi mandiri aja. Mudah-mudahan pada sehat semuanya. Allahumma amin ya Allah rabbal alamin. Ya, kita sering-sering baca selawat tibbil qulub. Apa tuh awalnya tibbil qulub? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiha
sekali lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin timbil qulubi wa daiha wa jadi obat itu tidak menjadikan pasti sehat, pasti waras, pasti baik, tidak. Melainkan dengan pertolongan Allah, melainkan dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mohon kepada Allah ketika kita lagi sakit, ya itu tadi banyakin shalawat bil qulub. Kita banyakin memohon kepada Yang Maha Kuasa agar kita disembuhkan oleh Allah dengan suratul Fatihah. Alhamdulillah, kalau di sini tiap Jumat Bang Wan itu selalu mendoakan dengan suratul Fatihah. Yang lagi sehat, yang kurang sehat juga didoakan, yang lagi belajar didoakan, yang di pesantren baik yang di sekolah semuanya didoakan dengan kemuliaan daripada surat Al-Fatihah. Kita tembus doanya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal maqalah as-salisah. Tapi kalau senderannya sepertinya kayak gitu ya, tapi yang sebut tadi kayak kita perawat. Yang ibaratnya kan senderannya kita mengatakan minum aja boleh, kan boleh aja kan. Tapi kalau penyembuhan tetap kita berdoa pada Allah. Kalau ikhtiarnya ya daripada harus obatnya itu ya. Iya, memang kita harus ikhtiar. Kita itu manusia yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Fungsi daripada akal itu adalah kita coba ikhtiar. Ya keyakinan boleh kan kalau semua kita. Jangan sembunyi, Podrek. Kan ada orang yang sombong banget Bang Wan. Iya. Kita dengan catatan sakit penimpa itu yakin bahwa ini bukan keyakinan bahwa itu boleh bisa menyembuhkan. Insya Allah. Nah kalau insya Allah boleh, tapi kalau yakin banget itu tidak boleh. Iya, kita namanya ikhtiar mah boleh. Alaikum bil ikhtiar. Ya, ikhtiarnya kalau buyang minumnya obat. Iya obat itu. Karena kan udah diuji kelayakannya. Karena tubuh manusia itu adalah sudah diuji kedokteran. Nah obat ini buat ini, obat ini buat ini. Pasti Kimia Farma itu punya dokter-dokter yang ahli, yang di bidang itu dia tahu. Oh kalau mata ya berarti pakai Insto atau apa. Itu ikhtiar. Boleh sama juga mencari rezeki. Mencari rezeki juga ikhtiar. Kita buka toko kita pasang-pasang semuanya kita, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nongkrong, kita pengen rezeki, ya Allah berikan rezeki yang halal. Di rumah aja bingung. Kecuali di rumah aja juga yang kontrakannya banyak, tinggal tiap bulan udah tinggal lu bingung. Kontrakan nggak gablek, usaha nggak punya. Ya Allah berikan rezeki yang halal yang berkah, ya Allah. Apa nangis-nangis, ikhtiar orang. Bingung, itu namanya jaga sembuk naik ojek, kagak nyambung Jen. Betul-betul. Iya, ada doa Allah marzuqna rizqan halalan wasi'an mubarakan min ghairi ta'bin wala masyaqqatin. Ya kita ikhtiar apa yang kita bisa. Karena manusia diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbeda. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi bidan, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pedagang kecil, ada yang jadi apapun. Ya kan semuanya punya kemampuan. Tidak semuanya ahli di bidang besi kayak Pak Haji Tauhir. Tidak semuanya. Betul-betul. Iya. Ada yang bergerak di bidang usaha.
Semuanya punya masing-masing tugas pokok di alam dunia. Yang penting kita usaha sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Begitu, Pak. Kalau memang orang kantoran, ya pergi dari sini ke Kembangan, nyantorlah di kota, di wali kota, kerja ngadepin komputer. Bulanan ada rezekinya. Betul-betul. Ikhtiar kita ini. Ikhtiar. Dan pada malam hari ini juga saya ikhtiar. Mudah-mudahan ini banyak yang like dan subscribe itu. Insya Allah mudah-mudahan. Ya paling tidak kita ikhtiar, usaha. Enggak ada dosa, enggak ada salah. Kalau memang manusia masih melangkah. Kan dalilnya ada. Quran itu. Faiza qudiyatis salat fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Apabila telah diselesaikan salat, ditunaikan salat, maka bertebaranlah di muka bumi. Pak Haji Selamat, ayo siapa yang mau umroh? Ayo. Ayo siapa yang mau umroh? Ayo. Ayo siapa? Kan lama-lama ada juga ya Pak Haji. Ada juga ikhtiar namanya. Ayo ikut ke Tanur. Insya Allah bisa berangkat. Ya kan begitu ya? Ikhtiar. Saya juga sama ikhtiar. Pagi bawa motor, di belakang ada sarung, di depan kadang ada mukena, saya jalan bismillah. Allah. Urusan Allah yang punya rezeki. Sama kita juga nyari ikhtiar. Nah tadi kedua-duanya, kalau kita sakit ya segera ikhtiar. Dan kalau kita memang untuk nafkah keluarga dan saudara semuanya, kita juga ada ikhtiar. Silakan Pak Haji Selamat. Iya. 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 Kalau masalah ikhtiar, kita kemana aja? Itu perkembangan zaman, Pak Selamat. Zaman Ibnu Sina belum ada komputerisasi. Jadi setiap zaman ini ada perubahan. Nah, sikap kita nggak masalah. Dengan adanya kedokteran yang semakin canggih, ya kan, semakin hebat, boleh. Itu tidak musyrik. Yang musyrik itu datang ke dukun, Mbak, ya nggak boleh itu. Kalau ke kiai, ke polbin, diobatin, kita selonjor, udah selonjor pakai ituan, kayak Bang Haji, nggak apa-apa, ya kan? Ditusuk-tusuk kakinya, ya kan? Itu ikhtiar itu juga sama. Yang tadinya jalannya kurang bagus jadi bagus. Yang tadinya penyakit bertahun-tahun, ikhtiar itu nggak apa-apa. Dengan metode-metode yang penting tidak musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi yang kita jalani sesuai dengan syariat, bahkan tidak gampang begitu. Puasanya juga kudu sekian hari, cuman minum doang. Nggak gampang untuk jadi seperti itu, diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus ada proses perjuangan yang betul-betul. Para kiai yang bisa ngobatin itu nggak sembarangan, itu tapaknya itu, zikirnya itu ribuan, bahkan puluhan ribu itu untuk mencapai itu. Baca ya hayyu ya qayyum ribuan. Kalau kita nggak kuat, lelet, puyeng pala kita mah. Kadang-kadang subhanallah 33 kali udah acir. Betul-betul. Baru juga Allah mau tak salam, langsung Allah mau atas jalan. Paling tidak kan kita subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Itu yang Nuna itu. Ya Pak? Gitu aja selamat. Silakan, ikhtiar namanya. Oke ya? Lanjut. Wal maqalatus salisah, bermula pembicaraan yang ketiga. An Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu anhu, husnut tawaddud ay al mahabbah, bagusnya cinta
ilan nasi kepada manusia nisful akli itu separuhnya akal. Bagusnya rasa cinta kepada semua manusia, sayang. Ya, kata Nabi, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Saya sering bilang Pak ya, sayangilah orang-orang yang ada di muka bumi, nanti malaikat-malaikat Allah akan sayang kepada kita. Paling tidak kita ketemu dengan orang senyum, jangan mukanya ditekuk 12, Masya Allah, kagak enak banget. Kagak menakin dah mukanya, buset. Cuman gara-gara persoalan yang sepele, kagak menakin. Kadang-kadang diem-dieman, tahunan diem-dieman. Gara-gara cuman rebutan warisan 50 meter kakak sama adeknya. Tapi di Kresek mah nggak ada sih, di kampung yang sebelah ujung sana ya. Itu diem-dieman itu. Allah Akbar, kenapa sih bang? Oh no, tanah gua 50 meter. Diambil sama dia. Mau diemin tahunan, astagfirullah. Na'udzubillah min. Saling sayang Pak. Indah hidup ini. Jangan sampai Pak, injek bawah, sikut kanan, jilat atas. Na'udzubillah min dzalik. Enak apa enggak ini? Nginjek di bawah, nyikut kanan, jilat atas. Na'udzubillah min dzalik. Jadi bagusnya cinta kepada manusia itu adalah separuhnya akal. Kama rawiya Ibnu Hibban wa Tabrani wal Baihaqi an Jabir bin Abdullah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mudaratun nasi shadaqatun. Berbuat baik kepada manusia itu adalah pahala sedekah. Kita baik sama orang. Man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi. Siapa orang yang punya harta maka sedekahlah dengan hartanya. Man kana lahu ilmun falyatasaddaq biilmihi. Siapa orang yang punya ilmu maka sedekahlah dengan ilmunya. Man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwatihi. Siapa orang yang punya kekuatan, siapa orang yang punya tenaga maka sedekahlah dengan tenaganya. Kalau harta kita enggak punya, ilmu kita nggak punya, ya tenaga-tenaga kita sedekah. Ya kan? Ada masjid lagi dibangun, kita ngangkutin batunya, kita ngangkutin semennya, bantu tukang. Kita ngangkutin apa? Ya nyumbang masjid. Orang duit, nggak punya duit nggak punya. Aduh ya Allah, saya pengen sedekah, tapi nggak bisa nih rezeki. Orang sempit, buat keluarganya susah. Kemudian ilmu harusnya nggak bisa. Ya udah kita punya tenaga. Ya, yang untuk kebaikan. Ya bukan hanya masjid aja, ini contoh. Nabi bicara mudaratun nasi, sayang sama manusia itu sedekahun sedekah. Ai mulatafatun nasi, yani lembut kepada manusia, sayang kepada manusia. Bil qauli, dengan omongan, ucapannya baik kepada sesama, enak didengar omongannya. Itu adalah bil qauli. Wal fi'li, dan pekerjaan, yaitu tadi ngebantu orang dengan tenaganya. Yusabu alaiha sawabas sedekah, yusabu diberikan pahala alaiha atasnya sawabas sedekah, seperti pahalanya sedekah. Baik sama orang sama, ya kan? Dengan pahala sedekah. Dan as-sedekah, sedekah itu luar biasa. Ya. Orang yang wafat itu sampai ngomong, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Masih kata ini, Allah akhirkan ajalku, akan saya akan bersedekah dan saya akan menjadi orang saleh. Tapi tidak bisa.
Kata Allah kemana aja Bang? Dikasih umur sampai 70 tahun. Lama banget nggak digunain buat ibadah, nggak digunain buat ngaji, nggak digunain buat apa-apa. Belum aja. Naudzubillah min. Iya, harta banyak, kebadeg. Tapi sama sekali tidak ada yang untuk perjuangan agama. Naudzubillah min dzalik. Sudah wafat, hanya jadi rebutan anak-anak dan cucu-cucu kita. Apa yang kita banggakan, sebab yang paling terakhir adalah hanya 2 kali berapa meter. Subhanallah, jadi renungan buat kita semuanya. Tadi saya ngantar jenazah ke Tapang, dan habis ini juga insya Allah saya mau ada acara tausiah takziah. Jadi orang-orang Sumatera Utara itu kalau wafat ada semalam. Ini semalam tarabisi sholat isya ini mau ke situ, mau ke Kresek, Kresek Raya yang Bu Haji Bahja namanya itu. Nah, itu insya Allah ke sana. Jadi bahan renungan ya Allah. Jadi kita berdoa di gundukan pasir, kita berdoa di gundukan tanah, subhanallah. Ya, itulah akhir daripada kita semuanya. Bukan nakut-nakutin ya. Ya kalau memang belum waktunya, enggak bakal. Tenang aja, enggak, tenang aja. Bapak masih 50 tahun lagi, tenang aja. Tenang. Ustaz ngomong begitu, takut tuh kalau begini caranya. Ya enggak lah kalau kayak begitu. Ya, ini mah hanya sekedar inget-inget buat awak kita masing-masing, buat diri kita masing-masing, agar bekal kita ini cukup sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana, dan ada siapa Nabi? Saya salah nih. Wa kana, dan ada min mudaratihi, daripada kelembutannya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sayangnya Nabi, annahu, sesungguhnya Rasul itulah yadhummu, tidak mencela siapa Rasul ta'aman, akan makanan. Rasul itu sama sekali tidak pernah mencela makanan walaupun tidak enak. Walaupun tidak enak. Ketika istrinya masak, enak gak Bang? Enak ekol. Enak, saya rasanya enak. Sambelnya ya enak, padahal Masya Allah asin ekol. Dia pernah mencela makanan. Apalagi sambal, mohon maaf, saya ngomongnya agak kotor. Ini sambal kayak tai, Masya Allah. Ya kan? Ya, ini bukan omongan saya nih, Mas. Lagi nyontoin doang. Gak boleh masuk omongan yang buruk, gak boleh. Jangankan di masjid, di luar juga gak boleh. Mencela makanan. Neng, lu pinter kagak masak lu. Lo masak kayak begini. Jangan, kul mayalik, makan apa yang ada. Jangan mencela cendol kayak dikasih cendol sama orang. Apaan ini dibagi ke kita? Cendol. Iya kayak begitu. Gak mau nyebutin dah, paham dah. Atau bubur kacang hijau, bubur kacang. Waduh, kentalnya kayak ituan ya. Masya Allah. Ampun, pantesan dibagi ke kita. Lah kalau enak mah kagak, nggak boleh mencela. Minuman juga sama, tidak boleh celah. Susu ini yang bikin enak. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat. Alhamdulillah. La yadummu ta'aman, tidak mencela makanan Rasul, tidak mencela makanan. Wala yanharu, dan tidak membentak siapa Rasul khadiman, akan khadim, pembantu, karyawan. Lo tidak boleh kita. Lah kita jadi orang kaya kayak begini, kalau tidak ada karyawan, gak bakal bisa Bang. Gak bakal bisa. Terus terang aja. Ya, makanya ada sahabat kita yang karyawan perhatikan. Ayo awal tahun kita pergi sama keluarga. Tapi yang paling bagus banget nih, paling bagus banget, ini gajinya, ini zakat malnya. Ini gajinya, ini zakat malnya. Cok galaga cok? Cocok.
Begitu tambahan, senang dia. Senang. Ya, kita tidak bisa apa-apa. Kita punya karyawan ribuan, kita jadi bos, rumah kita bertingkat, mobil kita banyak. Tanpa mereka kita tidak bisa. Gak boleh kita, lu jalan dikit, kamu pecah, lagi pecah, lagi. Astagfirullahaladzim, apaan itu? Gila itu namanya. Itu namanya bos gila. Gak ada di kresek model bos gila. Masya Allah Akbar. Iya, dari karyawan. Kalau tanpa karyawan kita nggak bisa bikin sendiri. Misalnya kita punya karyawan jahit, bikin celana. Kalau di kantor banyak tuh yang pada bikin celana. Rumahnya bos-bosnya oke-oke. Lah karyawannya masih dipetakan aja. Iya. Ini harus saya perhatikan ini. Para pengusaha yang ada di kampung kita ini, ya kalau memang dititipin oleh Allah banyakan, ingat dong, yang memperjuangkan. Betul-betul. Orang yang kaya tanpa ada bantuan karyawan tidak bisa. Karena semuanya itu adalah tidak bisa diurusin sendiri, Pak. Betul-betul. Iya, makanya tidak boleh kita membentuk apa. Sayangi dia sayangi, betah pertama kita yakin. Betah. Apalagi tadi, ini gaji lu, ini zakat mal. Nah, cakep. Cakep. Dari hasilnya, drut. Berapa nih? Keluarin 2,5. Kasih karyawan tuh. Sekian. Karyawan ada berapa? Sekian. Rapi. Dan kalau ada orang kaya begitu nggak bakal dimiskinkan sama Allah. Waktu zaman Nabi Musa ceritanya begini, ada orang susah belangsak, udah susah belangsak. Coba adukan ke Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, engkau maha dekat dengan Allah, doakan saya. Ya udah, begini, kamu ada info dari Allah Subhanahu Wa Taala akan diberikan kekayaan, tapi cuma 1 tahun. Biarin nggak apa-apa, lumayan hidup senang walaupun setahun. Nah kata istrinya, istri yang benar kan begitu, Bang. Mumpung ekonomi kita lagi cakep, ekonomi lagi bagus, perhatiin orang-orang susah. Kasih sedekah, kasih makan, kasih segala macam. Dia kehidupannya begitu aja setiap bulan. Padahal jatahnya cuma setahun, sampai bertahun-tahun, sampai lupa. Oh, ternyata berbagi itu akan bisa menambah daripada rezeki. Dia lupa itu. Padahal Allah kasih jatah setahun. Apalagi Nabi Musa kepada Allah. Ya itulah, saya malu kalau saya miskinkan. Karena dia adalah ngikutin cara aku, memberikan kepada orang-orang. Ya, mudah-mudahan ya kita termasuk tidak orang yang salah dikit ngepel kurang bersih aja. Apaan lu? Mana anjing lu? Nah, misal ada sekebun binatang sih keluar. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah Rabbi, lagi nyetir bosnya salah belok doang, goblok lu. Nyetir lu astagfirullahaladzim. Ya Allah, itu bos samping itu salah belok doang, dikit salah belok. Tolong lu, astagfirullahaladzim. Ada nggak yang gitu ya? Nggak ada kali sini ya? Ada ya? Oh iya. Salah nyetir dikit doang, ya Allah digoblok-goblokin, ya Allah. Nyentak ke hati dia doa, ya Allah, mudah-mudahan si Fulan bin Fulan bangkrut. Benar. Tuh kalau nyakitin orang, doanya tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tadi salah dikit aja sampai ngomongnya seperti itu? Wala yadribu, dan tidak memukul siapa nabi imratan akan perempuan. Jadi sama istri juga jangan sampai pukul. Aduh, ya Allah. Gila itu manusia, laki gila itu namanya. KDRT. Ya kan? Kekerasan dalam rumah tangga. Siang dipukulin, malam ditemenin. Itu kurang asem itu. Hah?
Iya kan ada, masya Allah orang yang tidak punya iman begitu kepada perempuan. Perempuan itu disayang. Nabi bilang wastausu bin nisa'i khairan. Dan berwasiatlah kalian bin nisa'i dengan perempuan khairan, baik. Perempuan itu perlu disayang, Pak. Dulu sama kita kayak kita punya burung dilus-lus. Pagi-pagi juga ada. Apalagi dikasih umpan yang betul. Ada yang suka burung di sini. Banyak ya. Langsung. Wah, berapa? 5 juta juga beli. Suaranya Bang. Suaranya yang bikin nyenakin kuping. Berapa nih? Ada burung orang sampai ceban. Astagfirullahaladzim. Kaget itu. Burung doang 10 juta. 10 juta duit semua itu. Ya Allah. Emang apanya Bang? Bunyinya tadi. Lu kalau dengerin bunyi dia, wah, iya, 10 juta. Ada, Bang. Ya Allah. Set burung sampai 90 juta. Oh, burungnya Pak Jitohir. Aduh ya Allah ya Allah. Sedikit lagi, udah mau isa ya, udah isa. Wal mudaratu, bermula mudaroh, iya mudaroh, tarkud dunia, meninggalkan dunia li ajil din, karena arahnya agama. Itu makna asalnya. Aksul mudana, kebalikannya lapat mudana. Wa husnul su'ali wallahu a'lam bishawab. Cukup ya Pak? Ya. Ada yang mau tanya? Kalau ada, kalau tidak ya sudah. Ya kalau ada, kita minum susu dulu ya. Kalau tidak ada mengerti apa yang disampaikan, itu yang kita minta. Ya kita kan pengen paham apa yang kita pelajari ya, dan kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وكرمنا ودخل مولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى كل شيء حسن وسنة أجمعين حمدا الناعمين حمدا الشاكرين حمدا لله في نعمك وفيه مزيدا يا ربنا لقد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اجعلنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وأهلنا وتلاميذنا وتلاميذاتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الضر والشرك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا حلالا وعملا متقبلا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul jazil al-hadi il-al-musadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.